Assalamualaikum sanak sekalian. Jumpa kembali bersama Guru Yudi dalam Kisah Ruqyah. Kisah Ruqyah kali ini menceritakan tentang jin buaya, jin leluhur atau jin nasab. Saya dapatkan cerita ini dari teman yang bernama Yadi. Dan Yadi ini mempunyai banyak saudara, terdiri dari 8 orang saudara. Sebutlah dari sekian banyak saudaranya ini, saudara yang nomor 2 lah yang mempunyai pribadi yang sangat lain di antara saudara-saudaranya. Sebutlah namanya Ian. Ian ini menurut Yadi mempunyai sifat temperamental, suka marah, suka menang sendiri, tidak mau menghargai pendapat-pendapat dari saudara-saudaranya yang lain. Dan memang semasa muda Ian, dia suka berkelana. Kadang-kadang dia suka pergi ke suatu tempat untuk mencari ilmu-ilmu tertentu. Kadang-kadang dia juga datang ke suatu tempat atau ke orang-orang pintar. Katanya orang-orang pintar. Kadang-kadang di sana dia minta dimandikan. Tujuan mandi tersebut ya mungkin dia inginkan tidak ada yang berani sama dia punya kewibawaan dan lain sebagainya. Dan menurut cerita Yadi lagi, si Ian ini mendapatkan amanah dari ayahnya pada saat ayahnya masih hidup. Amanahnya adalah untuk menjalankan usaha yang dimiliki oleh keluarganya. Sehingga mendapatkan amanah seperti ini, Ian bertambah pongah. Ian bertambah sikapnya itu bertambah angkuh seperti itu. Ian bertambah angkuh dengan mendapatkan kepercayaan dari ayahnya untuk mengelola usaha keluarga. Sehingga tentu saja dengan ilmu yang dimilikinya, Ian manfaatkan untuk menguasai harta keluarga tersebut. Kehidupan Ian berbeda sekali dengan saudara-saudaranya yang lain. Dia lebih dalam hal penampilan, dia lebih mentereng, dia lebih oke lah. Sementara saudara-saudaranya yang lain hidup dalam kesederhanaan. Nah, ketika Ian sudah menikah, tingkah lakunya bertambah lagi. Bertambah sombong, bertambah pongah, bertambah di sana. Pokoknya seperti itulah. Tidak bisa lagi untuk diarahkan oleh saudara-saudaranya yang lain. Sehingga kehidupan Ian ya luar biasa, mempunyai harta. Dia menikmati sendiri dengan istrinya. Kadang-kadang saudara-saudaranya yang lain minta jatah dari usahanya tersebut, dikasih memang. Cuman dikasih harus diomeli dulu, dimarahi dulu gitu. Marah-marah dulu dia. Seakan-akan usaha yang dijalankannya itu bermodalkan dari dia sendiri gitu. Padahal itu adalah modal dari orang tuanya. Tidak lama setelah ayah Ian ini meninggal, maka tentu saja Ian pun semakin menguasai harta atau usaha yang dititipkan, yang diamanahkan kepada dia. Berbagai macam harta benda dia beli untuk kepuasan-kepuasan atau kesenangan-kesenangan dirinya sendiri. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, dari apa yang dilakukan oleh Ian, ternyata usaha ini sepeninggal ayahnya semakin lama semakin merosot menurun seperti itu. Dan bahkan mengalami kebangkrutan. Bukan hanya bangkrut jamaah, Ian pun bermasalah di hubungan rumah tangganya. Rumah tangganya pun berantakan. Yang akhirnya Ian ini bercerai dengan istrinya. Ketika Ian ini mengalami kebangkrutan dan bercerai dengan istrinya, Ian pun beralih profesi menjadi seorang supir antar kota. Menjadi seorang supir tentu saja penghasilannya tidak seperti ketika dia mempunyai usaha sendiri gitu. Ya kita tahu lah, kadang-kadang supir ini kan
mendapat rezeki banyak, kadang-kadang mendapat rezeki sedikit. Apalagi Ian ini rutenya antar kota, dan tidak setiap hari Ian ini mendapatkan penumpang. Nah, ketika dia berada di kota yang, sebutlah dari kota A, tempat asal Ian, terus ke kota B, di kota B dia bertemu dengan seorang wanita. Nah, di sana dia menikah lagi. Ya, cukup baiklah wanita ini. Dan Ian ini ketika bertemu dengan wanita tersebut, sifatnya berubah. Yang tadinya sikapnya temperamental, tiba-tiba sedikit demi sedikit berubah seperti itu. Mau sholat, mau mendengarkan apa kata orang. Dan memang di usia-usia seperti itu perubahan Ian nampak sekali. Dia lebih terlihat sabar, mungkin juga menyesal kali dengan apa yang pernah dilakukannya gitu. Suatu hari jamaah, ketika Ian kembali ke kotanya, tiba-tiba saja pada saat dia berada di rumah orang tuanya, Ian tadi kesurupan gitu. Nah, pada saat Ian kesurupan, sikap Ian yang sedang kesurupan ini seperti layaknya buaya yang sedang ngamuk. Dia mencakar-cakar lantai. Dia mencakar-cakar lantai sambil merangkak ke sana kemari, mengibas-ibaskan selayaknya mengibaskan ekornya seperti itu. Begitu juga dengan suaranya mengerang-ngerang. Seperti itu. Dan perkataan-perkataannya pada saat itu mengatakan, "Aku minta makan. Orang ini sudah lama tidak mengasih aku makan." Tentu saja sikap Ian seperti ini membuat saudara-saudaranya panik gitu. Yadi panik melihat saudaranya atau kakaknya Ian ini mengamuk kesurupan dan dimasuki oleh jin nasab. Di saat kesurupan tadi memang jin tadi mengatakan, "Aku ini datuk kalian. Aku ini leluhur kalian. Kurang ajar kalian. Tidak mengasih aku makan," katanya. Nah, pada saat itu saudara-saudara Ian panik. Panik sekali. Harus seperti apa mereka? Harus seperti apa mereka untuk menyadarkan atau menenangkan kakaknya yang sedang kesurupan, saudaranya yang sedang kesurupan. Dan bingung juga bagaimana cara mengeluarkan jin yang mengganggu Ian ini. Di antara saudara-saudara Ian ada yang bertanya kepada Ian yang sedang kesurupan tadi. Kata mereka, "Apa yang Pian mau? Apa yang Datuk mau?" katanya. "Apa yang Datuk mau?" "Saya mau makan. Saya mau makan. Saya minta disiapkan sesaji-sesaji," katanya. Lalu kalau sudah disiapkan sesaji, larungkan ke air, larungkan ke sungai sana. Lalu saudara Ian pun mengiyakan apa yang diinginkan oleh si Datuk tadi. "Baik Datuk, nanti kami siapkan," katanya. "Kami siapkan dan kami larungkan." Nah, setelah itu nggak lama kemudian Ian sadar dari kesurupannya. Bingung dia, kenapa saya, katanya seperti itu. Nah, di luar kamar, ketika saudara-saudara Ian tadi berdiskusi apa yang harus dilakukan, apakah harus menyiapkan apa yang diminta oleh Datuk tadi, maka si Yadi mengatakan, jangan diikuti, jangan dituruti, karena kalau dia dituruti dia akan terus-terusan datang. Maka pada saat itu saudaranya pun bersepakat untuk tidak mengikuti apa yang diminta oleh Datuk. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam beberapa tahun berjalan ternyata Yadi ini melanjutkan studinya, belajar di salah satu pesantren. Beberapa tahun dia berada di pesantren. Setelah berada di pesantren, beberapa tahun dia berada di pesantren, dan setelah dia selesai di pesantren, dia pengabdian ke salah satu tempat, ke salah satu daerah untuk mengajarkan apa yang pernah didapatkannya pada saat di pesantren. Ketika Yadi berada di suatu tempat di mana dia magang, di sana dia berkenalan atau bertemu dengan seorang ustadz yang sangat baik. Bahkan ustadznya ini menyatakan,
kamu tinggal aja di rumah saya katanya. Karena rumah saya itu ada 2, kamu nanti bisa tinggal di tempat yang satunya, seperti itu. Nah, singkat cerita, tinggallah si Yadi tadi di tempat sang ustadz. Ketika Yadi bersilaturahim ke tempat ustadznya tadi, di sana ternyata ustadznya sedang meruqyah seseorang, ruqyah syariah, ruqyah dengan membacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa. Disitulah Yadi pertama kali mengetahui tentang tata cara atau metode ruqyah. Di sana dia lihat bagaimana sang ustadz tadi mengobati atau meruqyah orang-orang yang terkena gangguan-gangguan jin ataupun orang-orang yang sedang sakit. Dari situ Yadi mempelajari, mengikuti atau memperhatikan bagaimana cara-cara meruqyah. Sehingga di suatu hari lagi, di hari berikutnya, Yadi melihat dengan jelas bagaimana sang ustadz meruqyah seorang wanita yang terkena gangguan-gangguan sihir. Sehingga sang ustadz pun meminta Yadi untuk nginap di rumahnya. Dan benar saja jamaah, pada saat Yadi menginap di rumahnya, ternyata orang yang ditangani oleh sang ustadz tadi, wanita yang ditangani oleh sang ustadz tadi, pada saat malam harinya mendapatkan serangan-serangan. Sehingga Yadi diminta oleh sang ustadz untuk membacakan surah Al-Baqarah. Saat Yadi membacakan surah Al-Baqarah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terdengar di atas atap sang ustadz terdengar bunyi-bunyi ledakan, dum dum dum, seperti ada serangan-serangan goib yang ingin menyerang sang ustadz. Dan serangan tersebut, jamaah yang dirahmati oleh Allah, hanya mampu mengenai atap-atap rumah sang ustadz tadi. Lalu Yadi bertanya, "Ustadz, bunyi apa itu?" Ustadz menjelaskan, itu adalah sihir-sihir yang dilancarkan kemari, sihir-sihir yang dilancarkan ke tempat kita. Namun alhamdulillah, karena kamu membaca ayat Al-Quran, karena kamu membaca surah Al-Baqarah, gangguan-gangguan itu tidak bisa masuk ke rumah kita, kata sang ustaz. Dari sinilah Yadi mengenal tentang ruqyah. Dari sini dia mempelajari ruqyah. Dari sini dia berniat, nanti kalau saya kembali ke kampung, saya kembali ke rumah saya akan coba ruqyah saudara saya gitu. Saya akan ruqyah saudara saya, katanya. Dan ternyata benar, Allah memperjalankan Yadi beberapa waktu kemudian. Yadi pun selesai untuk pengabdian atau magang di tempat tersebut, sehingga dia kembali ke kampungnya. Setibanya di kampungnya, beberapa saat dia menikmati keberadaan di kampung. Dan tidak lama kemudian, beberapa waktu kemudian, datanglah sang kakak menyamperin Yadi. Dia tanya, "Gimana Di kabarmu?" "Baik mas," kata Yadi. "Mas sendiri gimana kabarnya?" "Saya ini suka sakit-sakitan Di. Saya suka sakit-sakitan," katanya. "Kadang saya merasakan panas di kepala. Saya kadang-kadang merasakan sakit di dada. Dan sekarang yang saya rasakan adalah sakit atau panas di kaki." "Sudah ke dokter mas?" tanya Yadi. "Sudah, tapi tidak ada perubahan. Dan sakitnya itu kadang-kadang di jam-jam tertentu saja," katanya. "Panas di kaki ini hanya di jam-jam tertentu saja," katanya. "Tidak terus-terusan." "Oh gitu kah?" kata Yadi. "Oh gitu ya mas?" tanya Yadi. "Gimana mas? Mau enggak saya coba terapi ruqyah?" "Apa itu?" katanya. "Apa itu ruqyah?" Memang di tahun-tahun itu masih banyak yang belum mengerti tentang ruqyah. Masih sedikit orang yang ngerti tentang ruqyah ataupun pernah mendengar ruqyah, tapi tidak ngerti bagaimana caranya melakukan terapi ruqyah tersebut. Bahkan ada yang membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa, namun bercampur dengan kalimat-kalimat dengan berbahasa daerah, yang mungkin bahasa-bahasa tersebut bukan meminta kepada Allah, tetapi meminta bantuan-bantuan kepada perewangan atau khadam-khadam mereka, seperti itu. Lalu kata Yadi, "Kalau mas mau, kita coba ruqyah." "Oke, baik Di," katanya.
kita coba rukyah, tapi saya panggil dulu istri saya. Iya mas, panggil aja istrinya katanya. Tidak lama istrinya pun datang. Nah saat istrinya datang, barulah Yadi melakukan terapi rukyah. Yadi bacakan doa-doa perlindungan terlebih dahulu. Lalu Yadi bacakan Al-Fatihah. Nah ketika dibacakan Al-Fatihah, ini si kakak sudah mulai goyang. Kakak sudah mulai goyang nih. Diulang-ulang oleh Yadi surah Al-Fatihah. Semakin sering dibacakan Al-Fatihah, semakin besar, semakin deras, semakin banyak dibacakan surah Al-Fatihah oleh Yadi, maka gerakan-gerakan sang kakak semakin kencang. Sehingga karena keseringan Yadi membacakan surah Al-Fatihah, Ian tidak sadarkan diri dan wujudnya atau gerakan-gerakannya seperti buaya mencakar-cakar seperti ini di sana. Yadi yang sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran pada saat itu diserang oleh si kakak yang sedang kesurupan tadi. Dikejar oleh buaya tadi. Mau kemana kamu, katanya. Saya di sini aja, kata Yadi. Yadi emang dalam ruangan tadi cuma berkeliling-keliling aja dia. Berkeliling-keliling seperti itu. Mau kemana kamu? Jangan lari kamu. Lalu Yadi katakan, saya tidak kemana-mana. Saya akan di sini aja. Keluar kamu. Kalau tidak, saya akan terus bacakan ayat-ayat Al-Quran, kata Yadi. Kurang ajar kamu, katanya. Berani betul sama Datuk. Kata Yadi, kamu bukan datuk saya, kamu bukan datuk kami. Dulu kamu bisa menipu kami, tapi sekarang saya sudah tahu bahwa kamu bukan tempat. Dan mulai sekarang saya sudah tahu, kata Yadi, bahwa kamu ini bukan datuk kami. Kamu ini adalah bangsa jin yang masuk ke dalam tubuh saya, yang masuk ke dalam tubuh saudara saya dan mengaku-ngaku sebagai datuk-datuk kami. Kamu ini jin, kamu ini bukan datuk kami. Datuk kami yang sudah meninggal, mereka kembali kepada Allah dan Allah tempatkan di tempat yang mereka tidak bisa keluar. Dan mereka mendapatkan tempat tersebut sesuai dengan amal ibadahnya. Kalau amal ibadah datuk-datuk kami ini baik, soleh mereka dalam kehidupannya sebelumnya, maka tempat kembalinya adalah tempat yang baik pula. Namun apabila datuk-datuk kami banyak melakukan kesalahan, maka tempatnya pun mungkin penuh dengan kehinaan, mungkin penuh dengan siksaan-siksaan. Kamu bukan datuk kami. Kurang ajar kamu ya, berani betul sama datuk ya. Kamu bukan datuk saya. Kamu bukan datuk kami, kata Yadi. Dalam perdebatan seperti itu, Yadi pun kembali membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dia baca surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fih. Semakin dibacakan semakin ngamuk. Tapi Yadi tidak peduli. Dia terus membacakan ayat-ayat Al-Quran tadi. Dia terus membacakan ayat-ayat Al-Quran dan sampai pada titiknya si jin tadi kesakitan, betul-betul kesakitan dan menyatakan, ampun, benar, saya jin, saya bukan datuk kalian, saya jin, katanya. Apa kata saya, kata Yadi? Benar, kamu itu bangsa jin. Kamu tidak bisa mendustai kami, kamu tidak bisa membohongi kami lagi sekarang. Kamu bangsa jin. Orang yang sudah meninggal tidak mungkin arwahnya bisa masuk ke dalam tubuh orang yang masih hidup, kecuali bangsa jin yang hanya mengaku-ngaku datuk-datuk kami, datuk-datuk orang lain. Kamu bangsa jin dan tempat tinggalmu bukan di tubuh kakak saya ini. Pergi kamu, kalau tidak saya bacakan ayat-ayat Quran lagi. Baik, katanya. Saya akan pergi, tapi saya minta syarat. Tidak ada syarat-syaratan lagi, kata Yadi. Mulai sekarang kami berputus dengan kamu. Mulai sekarang jangan sampai lagi anak keturunan dari bapak saya, dari kakek saya, dari datuk saya dimasuki oleh kamu. Kami sudah berputus dan saya nyatakan hari ini kami berputus dari kamu. Awas, kalau kamu datang lagi, saya akan bakar kamu. Saya akan bacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kamu, kata Yadi. Akhirnya tidak lama kemudian kakak pun tersadar, jin leluhur pun
yang berwujud buaya katanya keluar. Dan alhamdulillah saat itu kakak tersadar. Nah, beberapa waktu kemudian ketika kakak di kota B, di tempat transit beliau, di sana kata istrinya dia kesurupan. Kesurupan, dia telepon, istrinya telepon si Yadi. Maka kata istrinya, "Ya, kakakmu kesurupan ini, tolong bacakan ayat-ayat Al-Quran." Dan melalui telepon Yadi bacakan ayat-ayat Al-Quran. Melalui telepon Yadi membacakan ayat-ayat ruqyah. Kakaknya sedang kesurupan di sana, ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran kembali ngamuk, kata sang istrinya. Dia ngamuk, "Yud, gak apa-apa kak, tenang aja." Terus dia tempelkan telepon ini ke telinganya. Terus dibacakan ayat-ayat Al-Quran oleh Yadi. Dan sempat juga sih di sana mengatakan, jin di sana mengatakan, "Kamu tidak bisa mengeluarkan saya, kamu jauh dari saya," katanya. Lalu Yadi nyatakan, "Oh, tidak masalah, walaupun kamu jauh, kamu akan tetap bisa saya bakar dengan ayat-ayat Al-Quran melalui telepon." Dibacakan terus ayat-ayat Al-Quran, bacakan terus ayat-ayat Al-Quran. Akhirnya apa? Yang di sana bilang, "Tolong, panas, hentikan. Panas, hentikan, hentikan," katanya. "Hentikan." Tidak lama setelah itu kakak sadar dan muntah-muntah dia. Si Ian tersadar dan langsung muntah-muntah. Begitu tersadar, diajak untuk istighfar dan terus seperti itu. Alhamdulillah, beberapa saat kemudian betul-betul dia dalam kesadaran yang penuh. Beberapa waktu kemudian kembali lagi diserang oleh atau dirasuki oleh jin yang mengaku datuk-datuk tadi. Begitu kakaknya kembali ke kotanya, kembali jadi meruqyah sang kakak. Dan terakhir diruqyah, si kakak tidak lagi mengalami gangguan-gangguan jin. Artinya pada saat diruqyah terakhir kemarin itu, pada saat diruqyah terakhir tidak ada reaksi terhadap kakaknya si Yadi tadi. Nah, inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Ternyata kadang-kadang jin luhur yang yang katanya membantu kita, yang katanya menjaga kita, ternyata mereka tidak membantu. Malahan mereka bisa menyakiti orang-orang yang diikutinya, bisa membuat orang-orang yang diikutinya itu sombong, bisa membuat orang-orang yang diikutinya tadi sakit-sakitan. Dari cerita ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah memberikan pelajaran kepada kita bahwa jangan sekali-kali kita bersahabat dengan bangsa jin. Karena bangsa jin itu hanya akan menjerumuskan kita, hanya akan memberikan kesengsaraan kepada kita, hanya akan membuat kita ini terlena dan jauh dari Allah. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan menjadi hiburan bagi kita dan kita terhindarkan dari gangguan-gangguan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.